kami berikan kesempatan, Pak Alpa. Baik, terima kasih Pak Maximus yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berusaha singkat saja. Saya tadi mencermati apa yang dipaparkan oleh Dr. Lovely. Dr. Lovely tadi mengatakan bahwa usia pernikahan dini itu semakin hari semakin turun. Dan saya kira itu hal yang baik. Nah, kalau kita lihat, di situ kan ada frasa penyediaan alat kontrasepsi untuk anak sekolah dan remaja. Nah, Dr. Lovely tadi mengatakan bahwa yang disebut dengan anak usia sekolah yang bisa ada di sekolah dan yang bisa tidak ada di sekolah. Artinya saya mencermati itu adalah untuk mencoba menengahi permasalahan walaupun usia perkawinan dini itu sudah turun, tapi masih ada. Nah, karena itu Kementerian Kesehatan berusaha mengadres persoalan itu dengan memberikan PP 28 ini, ya salah satunya dengan frasa yang saya kira cukup kontroversial ini. Kemenkes berusaha untuk menjawab persoalan itu karena implikasinya ke kesehatan, ke stunting, gizi, dan lain sebagainya. Karena mungkin anak-anak itu usia dini menikah tidak punya pengetahuan yang cukup, lalu harus diberikan edukasi. Namun, Bapak Ibu yang saya hormati, batas minimal usia perkawinan itu kan 19 tahun. Dan remaja adalah mereka yang berada di bawah 19 tahun. Termasuk juga anak-anak usia sekolah. Artinya apa? Implikasinya, kalau kita dan frasa ini kita terima, artinya kita seolah-olah, atau bahkan punya implikasi yang jelas, melegalkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Karena Undang-Undang Perkawinan itu, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Jadi kalau Kemenkes berusaha mengadres permasalahan usia perkawinan usia dini yang sudah turun tapi masih ada, dan itu nanti implikasinya ke kesehatan dan lain sebagainya, dengan melalui PP ini punya implikasi sesuatu unintended consequences, konsekuensi yang mungkin tidak diinginkan, yaitu apa? Pemahaman bahwa menikah di bawah usia 19 tahun itu tidak apa-apa. Jadi ada implikasi ke sana nanti. Implikasinya yang lebih luas lagi, tidak apa-apa selama menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini implikasi yang harus difikirkan dan saya kira agak gegabah dilakukan oleh kementerian dalam PP nomor 28 2024 ini. Jadi kami sangat tegas dari Majelis Tigasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk merevisi ini. Kalau Kemenkes ingin mengadres persoalan anak-anak yang menikah di bawah usia dini atau di bawah 19 tahun, hendaknya itu dilihat sebagai case by case. Dan saya kira itu tugas dari Dr. Lovely yang kebetulan sebagai Direktur Kesehatan Gizi dan KIA, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, itu bagian dari pekerjaan Kemenkes untuk mengadres persoalan anak yang menikah di usia dini yang masih ada. Padahal itu sudah menurun statistiknya. Nah, saya khawatir dengan adanya penanganan seperti ini membawa implikasi yang unintended consequences, konsekuensi yang kita tidak inginkan. Bisa jadi malah angka ini semakin meningkat, gitu ya, karena dianggap hal yang biasa. Oh, nggak apa-apa ternyata, bahkan akan diberikan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Itu saya kira kami sangat tegas bahwa kami minta ini untuk direvisi. Dan tidak perlu menurut kami ini diturunkan dalam peraturan menteri. Kami meminta ini direvisi karena bisa menimbulkan yang saya sampaikan tadi, unintended consequences. Konsekuensi yang mungkin kita tidak diinginkan terkait dengan tafsirnya terhadap frasa ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira beberapa hal ya, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang kuratif, kita bisa menekankan pada pendidikan agama yang kuat, ya, soal kesehatan reproduksi sendiri di dalam Islam juga sangat jelas dan juga dengan bahasa yang cukup halus. Di surat Al-Baqarah 222 itu disebutkan juga tentang kesehatan reproduksi, tentang haid dari pihak perempuan. Di hadis-hadisnya juga banyak yang menangani permasalahan itu, tinggal kita terjemahkan secara lebih halus, secara lebih pas. Di sekolah kami ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, di mana kami memberikan fokus pada pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Kita ingin anak-anak didik kita, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya cerdas, pintar, terampil, tapi juga berakhlakul karimah, berjiwa kepeloporan, berjiwa kepemimpinan, dan pada saatnya nanti
ketika menjadi anggota masyarakat bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi. Jadi tugasnya kita sangat besar. Ya jangan sampai ini terganggu oleh hal-hal yang seperti ini. Persoalan kita masih sangat kompleks Bapak Ibu. Secara ekonomi sekarang kita tidak sedang baik-baik saja. Secara kesehatan mental juga sedang tidak baik-baik saja kalau Bapak Ibu membaca berita akhir-akhir ini. Karena itulah saya kira kita perlu menghemat energi kita untuk hal-hal yang urgent. Jangan kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ada. Apalagi punya implikasi yang lebih luas yang tidak kita inginkan. Yang kedua, peran orang tua sebagai uswatun hasanah, sebagai juga pendidik juga di sekolah sangat penting ya untuk memberikan pembelajaran yang holistik. Tadi sudah diberikan secara panjang lebar oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Bagaimana kita bisa menjaga pergaulan anak-anak kita, pemahaman tentang pergaulan yang bebas, karena implikasinya bukan sekedar nikah di usia dini, tapi lebih daripada itu, tentang obat-obatan, tentang kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Ya. Membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua, antara seorang ibu misalnya kepada anak perempuannya, ya, ketika sampai pada usia haid misalnya, bisa diajak dialog secara terbuka dengan baik, pendidikan dengan pola komunikasi yang baik, dan mendorong anak-anak kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah maupun di luar sekolah, ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun di luar, yang bisa mendistraksi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa kita tidak konsentrasi saja ke sana? Nah, aktivitas-aktivitas itu perlu kita kemas dalam sebuah pendidikan yang holistik. Di sekolah bukan hanya soal kognitif, ya, tapi juga ada motorik, ada afektif. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat anak-anak kita distraksi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Kami singkat saja argumentasi yang kami sampaikan bahwa ini bisa menimbulkan unintended consequences kalau memang ingin mengadres persoalan anak-anak yang menikah di bawah usia 19 tahun, dilakukan secara case by case, ya, dan bisa menggunakan pendekatan komunikasi, informasi, edukasi yang juga itu memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan dari Kementerian Kesehatan. Untuk hal-hal yang sifatnya kuratif, penyediaan secara teknis alat-alat kontrasepsi yang hanya ditujukan kepada segolongan kecil, ya, mereka yang menikah di bawah usia dini walaupun ada dispensasi, saya kira tidak tepat. Saya kira itu bisa dilihat sebagai case by case, dan itu menjadi bagiannya dari tindak lanjut daripada komunikasi, informasi, dan edukasi itu. Supaya kita tidak terdistraksi untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita menghabiskan energi di sini. Karena pekerjaan kita, terutama di dunia pendidikan, masih sangat banyak, masih sangat luas, dan implikasinya juga sangat panjang untuk anak-anak didik kita. Terima kasih, itu saja Pak Moderator yang saya hormati. Nasruminullah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada khilaf. Terima kasih Pak Pan. Ini makin sore makin hangat nih. Pikirannya ini kritis sekali ini, luar biasa. Tentu akan menghangatkan suasana diskusi kita sebentar.